Dengan undang-undang ini, maka ruang untuk organisasi keagamaan tidak hanya terbatas pada PKP 2B, tetapi juga itu terbuka untuk di luar ex PKP 2B. Harusnya tadi saya lewat lift. Ya, tadi alhamdulillah rancangan undang-undang Minerba perubahan keempat dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 sudah disahkan oleh DPR, dan undang-undang ini sebenarnya sebagai bentuk untuk memberikan rasa keadilan dalam rangka implementasi pasal 33 Undang-Undang 45, di mana selama ini kita tahu bahwa pengelolaan mineral batubara itu hanya dikuasai oleh pengusaha-pengusaha besar. Dan itu lagi. Arahan Bapak Presiden dan perintah undang-undang itu, pasal 33 undang-undang itu adalah harus dilakukan secara pemerataan, arif. Nah, sekarang UMKM, koperasi itu bisa mendapatkan IUP dengan skala prioritas. Artinya tidak mesti mengikuti tender murni. Yang kedua adalah juga dengan organisasi keagamaan, organisasi kemasyarakatan keagamaan. Kita tahu bahwa peran daripada organisasi kemasyarakatan keagamaan dari sebelum merdeka Indonesia sampai dengan merdeka dan mempertahankan kemerdekaan ini kan sangat luar biasa sekali. Tapi apa yang terjadi, kita secara jujur kita harus katakan bahwa ruang-ruang untuk mengoptimalkan mereka dalam memanfaatkan potensi sumber daya alam kita ini belum maksimal. Nah, karena itu kita memulai dari Minerba, alhamdulillah juga sudah. Yang ketiga adalah undang-undang ini juga memastikan bahwa ketika ada perselisihan terhadap satu wilayah IUP yang seolah-olah bahwa ini menang, yang ini menang. Jadi kalau tidak ada temuannya, negara ambil alih. Ini sebenarnya sejalan dengan roh undang-undang pasal Undang-Undang 45 pasal 33, bahwa seluruh kekayaan yang ada pada negara kita, baik laut, darat dan udara, itu semua dikuasai oleh negara. Jadi bukan dikuasai oleh oknum perusahaan tertentu, tapi dikelola sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat. Poin yang keempat juga adalah undang-undang ini memberikan amanah untuk ada ruang kepada perusahaan, kepada BUMN, BUMD atau swasta yang akan ditunjuk oleh pemerintah untuk mereka bisa memberikan perhatian kepada perguruan tinggi di daerah atau perguruan tinggi yang mana saja yang membutuhkan untuk risetnya, untuk kemudian mereka bisa praktek, dan atau mungkin tidak menutup kemungkinan untuk beasiswa yang membutuhkan. Nah, kira-kira ini yang isi daripada undang-undang ini, dan juga merupakan sebagai respon terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi yang terkait dengan wilayah lingkungan dan IUPK. Ya. Jadi posisi perguruan tingginya bisa dapat IUP untuk tambang itu tidak secara otomatis mendapatkan IUP. Tapi semua bisa mengajukan, Pak, berarti yang membutuhkan atau yang membutuhkan ya, bisa melakukan mengajukan untuk mengajukan agar bisa melakukan kerjasama dalam risetnya, dalam beasiswanya, atau dalam fasilitas kampusnya, itu bisa. Berarti penerima manfaat. Jadi penerima, contoh katakanlah di Papua. Di Papua itu kan ada Uncen, ya. Mungkin risetnya mungkin kita bisa lewat Freeport. Di Maluku Utara, itu kan di sana kan ada Wedabai dan beberapa tambang-tambang lain. Di universitasnya bisa kita dorong untuk kemudian perusahaan-perusahaan itu punya ruang agar teman-teman ini bisa ikut. Begitupun di kampus-kampus di daerah yang memang wilayah tambangnya itu ada. Berarti untuk konsultasinya ada nggak, Pak, kriteria unik? Nanti kita pasti ada kriterianya. Ini kan baru undang-undangnya. Kalau mekanisme pengajuan biasanya gimana, Pak? Nanti akan diatur ya, akan diatur. Kita kan baru bahas undang-undang. Setelah undang-undang kan PP baru permen ya. Nanti kriterianya teknisnya akan itu. Pak, terkait dengan undang-undang ini, maka ruang untuk organisasi keagamaan tidak hanya terbatas pada PKP 2B, tetapi juga itu terbuka untuk di luar ex PKP 2B. Kalau kemarin di dalam PP itu hanya terbatas pada ex PKP 2B, tapi kalau yang ini bisa kita dorong
Kan senang kan kalau organisasi keagamaan itu, mohon maaf kalau kita libatkan bagi yang mau ya, bagi yang butuh. Tapi kalau nggak mau, yang nggak butuh, ya jangan. Karena tidak semua organisasi keagamaan kan membutuhkan kan. Itu terkait kampus dan mengganggu ini ya Pak, lahan tambang itu ya Pak. Oh iya, dan UMKM ini kami punya cara berpikir begini, pemerintah punya cara berpikir begini. Ini kan retribusi aset, tapi harus lewat aturan. Nah UMKM ini adalah UMKM daerah. Contoh, dia di Kalimantan Timur, wilayahnya. Yang mengajukan UMKM-nya itu harus UMKM orang Kalimantan Timur yang ada di kabupaten itu. Supaya apa? Pemerataan. Selama ini kan nggak merata. Jujur dalam berbagai kesempatan saya katakan bahwa IUP ini lebih banyak dimiliki kantornya berada di Jakarta. Nah ini kita mau kembalikan dalam rangka apa? Pemerataan. Biarlah orang-orang daerah itu menjadi tuan di negerinya sendiri. Itu yang menjadi arah kebijakan pemerintah di bawah pimpinan Pak Presiden Prabowo. Bentuk pengawasannya kan bagaimana dari pemerintah? Pasti, kita kan ada undang-undang pengawasannya, lingkungannya apa segala macam itu kan ada. Dan satu lagi, IUP-nya yang akan kita kasih ke prioritas untuk UMKM, toko organisasi keagamaan, koperasi, itu tidak dapat dipindah tangankan dalam bentuk apapun. Bukan beli dikasih habis itu dijual lagi. Nggak akan dipindah tangankan dalam bentuk apapun. Supaya apa? Kita pingin untuk mendorong pengusaha-pengusaha baru yang muncul dari daerah. Jadi sekarang dia UMKM 5 tahun, 4 tahun itu bisa menjadi pengusaha besar. Nah inilah yang menjadi tujuan pemerintah. Oke ya? Pak, bagi hasil universitas dan soal Pak Balil, Pak, PNBP Minang, Pak. Aduh, Pak Tri. Udah. Bapak mau konfirmasi yang soal surprise yang diserahkan Presiden untuk revisi Undang-Undang TNI itu prosesnya gimana Pak Jadi? Sebenarnya surprise itu sudah terbit pada saat pemerintahan Bapak Presiden Jokowi. Cuma karena ada perubahan nomenklatur sehingga kemudian Bapak Presiden Prabowo menyesuaikan dengan nomenklatur dan juga menambah terkait dengan orang yang ditunjuk mewakili Bapak Presiden. Jadi ini adalah sebuah proses carry over dalam rangka pembahasan undang-undang. Gitu. Jadi poin ditekankan sebetulnya dalam